Sahabat alam semesta, selamat berjumpa lagi di video kali ini. Dan untuk kali ini saya akan menginformasikan atau membuat video tentang energi terbarukan, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang ada di lokasi ini. Jadi lokasi ini adalah eduwisata, ekowisata energi terbarukan. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi, Anda yang baru saja bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi tentang energi terbarukan seperti yang akan kita bahas saat ini ya. Jadi ini adalah tempat wisata, ekowisata, eduwisata energi terbarukan. Nah, secara umum, tempat ini memang memuat banyak hal positif ya. Jadi ini adalah konservasi air. Jadi air di danau buatan ini ditampung pada waktu musim hujan, kemudian akan menjadi sumber atau mata air ketika musim kemarau untuk warga desa di bawahnya. Kemudian juga untuk irigasi atau pengairan bagi sawah-sawah yang ada di sekitar tempat konservasi air ini. Jadi kita lihat seperti sekarang ini kondisinya banyak pohon juga yang memang menjadi pohon yang dikonservasi ya, seperti pohon terembesi atau ki hujan yang ini memang memproduksi oksigen cukup tinggi dibandingkan dengan pohon-pohon yang lainnya yang ada di tempat-tempat ini ya. Dan ini juga ditunjukkan ketika kalau Anda melewati jalan tol, maka di kanan kiri ruas jalan tol biasanya akan banyak pohon terembesi ataupun ki hujan ini. Karena memang kalau produksi oksigennya cukup tinggi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi untuk melihat kondisi energi terbarukan yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ini kita lihat denah di eduwisata ini ya. Jadi nomor 7 itu yang akan kita tuju yaitu sumber energi pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian juga di atasnya itu ada lokasi sumber pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro. Kemudian yang ketiga ini di Pulau Nusa Bayu, paling bawah sendiri itu ya, nomor 11 itu adalah energi terbarukan. Ada di situ pembangkit listrik tenaga surya juga tenaga angin ya. Jadi ada di situ. Oke, ini adalah lokasi tempat konservasi airnya. Kemudian ini adalah tanggul. Jadi yang kita tempati ini adalah tanggul di bendungan ini, di dam ini ya. Nah, itu kita lihat. Di depan ada petunjuk PLTA. Ini kita lihat lebih detail lagi kameranya, di zoom lagi ya, di zoom lagi. Oke. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air PLTA. Tapi dalam skala kecil. Jadi biasa kalau teman-teman di listrik itu menyebutnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi air yang ada di sebelah kanan kita itu, kemudian ada pintu airnya, dan lewat bawah tanggul ini kemudian dialirkan ke sebelah ya, sebelah kiri sesuai dengan petunjuk itu. Nah, di situ nanti ada air yang mengalir agak kecil tetapi bisa memutar turbin yang kemudian itu akan menimbulkan energi listrik ya, dan digunakan untuk skala kecil karena memang ini PA-nya. Dan ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ini adalah satu prototipe atau prototype untuk pembangkit listrik tenaga surya. Jadi PLTS ini adalah energi listrik yang dihasilkan dari menampung energi atau cahaya matahari ya. Jadi memang energi alternatif PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Apalagi memang di wilayah ini suplai atau cahaya matahari, sinar matahari itu hampir seharian ya, bisa 12 jam. Jadi kalau di wilayah tropis itu biasanya sinar matahari akan memancar selama 12 jam, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi berlimpah sehingga semua itu diserap dalam panel surya. Nanti akan kita lihat panel suryanya, kemudian ditampung di inverter, kemudian nanti disimpan di baterai untuk menjaga aliran listrik, baru kemudian dipancarkan ke tempat-tempat atau disalurkan ke konsumen ya.
Nah, kalau di tempat ini memang digunakan untuk lampu ya. Jadi ini tempat ini kalau malam hari memang pancaran lampunya menggunakan energi PLTS ini, pembangkit listrik tenaga surya ini ya. Seperti yang kita lihat itu ada penampang solar panelnya yang ada di atas itu langsung bisa dipakai kalau yang ada di tiang itu. Tetapi kalau yang menggunakan inverter atau konverter itu akan ditampung di baterainya terlebih dahulu sebelum dipancarkan ke tempat-tempat yang bisa digunakan. Tetapi sekali lagi ini adalah prototipe dalam skala kecil yang memang hanya digunakan untuk lampu yang ada di sekitar lokasi eduwisata ini. Jadi lokasi eduwisata ini kalau malam memang terang benderang karena berbagai lampu ini menggunakan energi PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sebentar lagi akan kita lihat solar panelnya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah penampang untuk menampung cahaya matahari atau sinar matahari, nanti kemudian disimpan di baterai ya. Jadi kita lihat ini ada sekitar 4 penampang atau 4 panel solar cell-nya. 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini terus menerus akan menerima sinar matahari selama 12 jam ya, karena wilayah tropis. Nah, ini adalah yang lebih besar lagi yang digunakan untuk menampung sinar matahari yang kemudian nanti akan diubah menjadi energi listrik. Nah, ini satu prototipe, sekali lagi prototipe ya. Nanti akan kita lihat di tempat-tempat yang lainnya. Jadi ada satu lagi tempat yang akan kita lihat nanti yang memanfaatkan energi surya, kemudian juga ada energi angin yang diubah menjadi energi listrik. Lokasinya seperti yang kita lihat di peta tadi, yaitu di tengah-tengah ya. Nah, ini adalah gerbang untuk masuk ke lokasi pembangkit listrik tenaga angin PLTA, kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga suryanya, PLTS-nya juga ada, tapi ini digabungan. Nah, tempatnya di sana. Kita akan masuk ke sana. Oke, ini. Jadi ini kelengkapan karena eduwisata dan ekowisata, maka tempat atau box yang biru ini sebetulnya adalah rangkaian atau untuk miniatur menjelaskan kalau ada siswa atau pelajar ataupun masyarakat yang ingin mempelajari atau melihat energi terbarukan. Jadi ini merupakan energi yang dibangkitkan dari angin ya. Jadi itu ada baling-baling, ada 4 baling-balingnya. Yang 2 itu menggunakan baling-baling yang tinggi, kemudian yang 2 lagi ini yang ada di depan kita ini agak rendah baling-balingnya, dan model baling-balingnya juga berbeda. Sayang ini pagi hari jadi angin masih belum berembus cukup kencang, tapi kalau agak siangan anginnya akan bertiup cukup kencang, bisa memutar baling-baling itu kemudian disalurkan ke ini penggerak ya. Jadi dari baling-baling itu akan masuk ke menggerakkan ini turbinnya. Jadi seperti penjelasan ini, jadi angin kemudian yang memutar baling-baling itu dan memutar gearbox ya yang ada di dalam generator. Jadi gearboxnya dalam generator itu akan berputar kemudian menghasilkan energi, dibawa ke konverter kemudian jadi energi listrik dan akan disambungkan dengan distribusi yang dapat menyalurkan listrik ke masyarakat. Ini adalah satu contoh energi dari angin ya. Nah, sebagian juga menggunakan energi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di sini lebih banyak dibandingkan dengan tempat yang tadi ya. Nah, memang ini memanfaatkan betul energi terbarukan. Ada ada surya, kemudian juga ada angin, ada biogas juga, tapi kita tidak akan melihat untuk yang biogasnya ya. Nah, ini merupakan satu energi alternatif atau energi terbarukan yang tidak lagi tergantung dengan energi fosil ya. Karena kalau kita menggunakan listrik dengan batu bara, itu kan energi dari hasil fosil dan itu jumlahnya setiap saat akan berkurang terus sehingga nanti bisa habis
Nah, sementara kalau kita memanfaatkan energi surya ataupun energi angin ini jumlahnya akan berlimpah dan tidak akan, ya insya Allah tidak akan kehabisan karena sinar matahari akan terus memancar ya, apalagi ini merupakan tempat yang tropis iklimnya. Nah, ada yang ditampung terlebih dahulu di baterai untuk PLTS-nya, ada juga yang langsung bisa dipakai seperti yang ada di layar monitor ini. Jadi ini di bagian atasnya adalah panel surya, kemudian langsung di bawah atau dipakai untuk lampu ketika malam hari itu ada otomatisnya. Jadi kalau sore hari akan nyala lampunya dan tidak menggunakan energi listrik secara konvensional ya.